Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Lesia Adila Kania dengan NIM 20208304 dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Widyatata Mahasiswa. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Ibu Putri Dian Cahyani dan Ibu Bernadetta Dian Septi Maharani. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Viral Marketing dan Brand Awareness terhadap Purchase Decision dengan Interested in Buying sebagai variabel intervening pada Mixo Beavers di Yogyakarta. Untuk slide pertama yaitu latar belakang. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan kebutuhan makanan dan minuman juga semakin meningkat secara signifikan. Di era globalisasi saat ini, bisnis terus berkembang pesat setiap harinya. Pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi menyebabkan pertumbuhan dan kemajuan sebuah usaha semakin meningkat. Masih di latar belakang yaitu Mixo merupakan toko minuman yang berasal dari Cina yang berdiri pada bulan Juni tahun 1997. Mixo hadir di Indonesia sejak tahun 2020, menawarkan berbagai minuman termasuk es krim. Es krim merupakan kandungan produk susu yang diolah dengan cara dibakukan dengan mencampurkan krim yang disebut campuran es krim. Hingga saat ini, Mixo telah hadir dengan memiliki lebih dari 10.000 counter di negara asalnya dan sekitarnya termasuk di Indonesia. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apakah viral marketing berpengaruh positif signifikan interested in buying? Yang kedua, apakah brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap interested in buying? Yang ketiga, apakah viral marketing berpengaruh positif signifikan terhadap purchase decision? Yang keempat, apakah brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap purchase decision? Dan yang kelima, apakah interested in buying berpengaruh positif signifikan terhadap purchase decision? Untuk rangka pikir saya bisa dilihat gambarnya. Untuk yang H1 atau hipotesis 1 yaitu viral marketing berpengaruh positif terhadap interested in buying. H2, brand awareness berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. H3, hubungan viral marketing berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. Yang H4, brand awareness berpengaruh positif pada purchase decision. Dan H5, hubungan interested in buying terhadap purchase decision. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif karena pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Penelitian kuantitatif lebih sistematif, terencana, terstruktur, dan jelas dari awal hingga akhir penelitian dan tidak dipengaruhi oleh kondisi lapangan saat ini. Dan untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsumen Mixo yang pernah membeli Mixo minimal 2 kali. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 140 responden, di mana dalam penelitian ini menggunakan rumus Haidt karena ukuran populasi belum diketahui pasti dan menyarankan bahwa ukuran sampel minim 5-10 dikali variabel indikator, sehingga jumlah indikator sebanyak 15 buah. Jadi 15 dikali 8 dan hasilnya yaitu 120. Untuk itu saya lebihkan menjadi 140. Masuk ke hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada uji parsial T. Uji ini dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Variabel independen yaitu viral marketing X1 dan brand awareness X2, interested in buying Z,
dan pada variabel independen yaitu purchase decision Y dengan tingkat signifikan sebesar 5%, yaitu 0,05 dengan tingkatan keyakinan sebesar 95%, 0,95. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dan selanjutnya yaitu uji if atau pengujian simultan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengujian diterima atau ditolak dengan kriteria angka probabilitas signifikan sebagai berikut. Jika nilai probabilitas signifikan lebih dari 0,05, ini berarti model tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05, berarti model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk pembahasannya, uji normalitas didapatkan titik 0,075. Dapat diketahui bahwa nilai signifikan asim signifikan sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa residual variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk dijadikan objek penelitian. Nilai tolerance dari corporation viral marketing sebesar 0,993 dan brand awareness 0,878 dan pada interested in buying 0,882. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada variabel independen karena nilai tolerance lebih dari 0,1. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Semua variabel pada penelitian ini memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05, sehingga keempat variabel tersebut tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Dengan perkataan lain, variabel-variabel pada penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji F berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel 4.23 diperoleh V hitung sebesar 9.117 dan signifikansinya sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa viral marketing dan brand awareness secara bersamaan berpengaruh terhadap interested in buying. Uji T persamaan 1. Pada tabel 4.24 dapat diketahui bahwa nilai T hitung variabel viral marketing sebesar 0,744 untuk nilai T tabel pada tingkat signifikan 5% atau 0,05 dan div F sama dengan 136 yang berarti 140 dikurang 4 sebesar 1977 yang berarti T hitung lebih dari tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel viral marketing tidak berpengaruh terhadap purchase decision. Uji T persamaan 2. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai T hitung variabel viral marketing sebesar minus 0,266 untuk nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan DF sama dengan 136 atau 140 dikurang 4 sebesar 1977 yang berarti T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 0,266
lebih kecil dari 1,977. Hal ini menunjukkan bahwa variabel viral marketing tidak berpengaruh terhadap interested in buying. Uji coba persamaan 1. Berdasarkan hasil output interaktif mediation testing online dari Daniel Soper di atas, diketahui nilai Sobel tes 2.83 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value 0,66 lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa interested in buying mampu memediasi brand awareness terhadap purchase decision. Uji coba persamaan 1. Berdasarkan hasil output interaktif mediation test online dari Daniel Soper di atas, diketahui nilai Sobel test kurang minus 0,26 lebih kecil dari 1,96 dan nilai p-value 0,39 lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa interested in buying tidak mampu memediasi viral marketing terhadap purchase decision. Dari kesimpulan skripsi di atas, H1, penelitian ini memiliki hasil bahwa viral marketing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap interested in buying. H2, penelitian ini memiliki hasil brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap interested in buying. H3, penelitian ini memiliki hasil viral marketing tidak berpengaruh positif dan signifikan. H4, penelitian ini memiliki hasil brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. H5, penelitian ini memiliki hasil interested in buying berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. H6, penelitian ini memiliki interested in buying tidak mampu memediasi viral marketing terhadap purchase decision. Dan yang terakhir H7, penelitian ini memiliki hasil interested in buying mampu memediasi brand awareness terhadap purchase decision. Berikut adalah penjelasan hasil dari skripsi saya. Jika banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.